Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri Fadillah. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Fadillah dengan NIM 2304704. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Basic Life Skill yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Saiful Anwar SPDI MAG, di mana tugasnya yaitu booktuber atau juga mereview buku. Adapun buku yang akan saya review yaitu buku yang berjudul Memetakan Potensi Unggul Anak karya Ayah Edi. Siapakah Ayah Edi? Ayah Edi adalah konsultan parenting dan penggagas Indonesia Strong from Home. Ayah Edi telah menulis lebih dari 8 buku parenting. Kini, Ayah Edi sedang mengembangkan Ayah Edi Teacher Institute, sebuah sekolah ramah anak sekaligus tempat pelatihan para guru. Adapun buku ini diterbitkan oleh Naura Book, di mana buku ini terbitkan mulai dari tahun 2014 dan sekarang sudah sampai ke cetakan ke-20. Buku ini juga berjumlah 194 halaman. Bagi teman-teman yang penasaran ataupun ingin mendapatkan atau membeli buku Memetakan Potensi Unggul Anak ini, bisa teman-teman cari di Gramedia ataupun di online shop lainnya. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan isi dari buku ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi manfaat khususnya bagi diri saya, umumnya bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mereview buku dengan judul Memetakan Potensi Unggul Anak karya Ayah Edi. Oke, dalam sebuah daftar isi yang pertama terdapat sebuah pengantar yaitu Jadilah Pohonmu Sendiri. Pada bab 1 terdapat judul Buat Apa Memetakan Potensi Unggul Anak. Pada bab 2 Sistem Pendidikan yang Menghancurkan Potensi Unggul Bawaan Lahir Anak. Pada bab 3 5 Langkah Pemetaan Potensi. Pada bab 4 Ayah Edi menjawab lagi. Pada bab 5 Sejemput Kisah Inspiratif, dan yang terakhir yaitu pesan penutup dari Ayah Edi. Oke, sesuai dengan judulnya yaitu Memetakan Potensi Unggul Anak. Jadi di dalam buku ini pastinya terdapat langkah-langkah cara memetakan potensi unggul anak menurut Ayah Edi. Dan menurut saya ini merupakan buku yang sangat luar biasa, khususnya bagi kita atau teman-teman semua mungkin yang sudah berkeluarga ataupun teman-teman yang calon ayah bunda gitu. Dan ini sangat bermanfaat khususnya bagi anak kita, karena disebutkan dalam buku ini mengapa negeri ini rapuh. Ada yang tahu jawabannya? Mengapa negeri ini rapuh? Disebutkan bahwa karena banyak pohon beringin ingin menjadi pohon jeruk, dan pohon jeruk ingin jadi pohon mangga. Maksudnya apa? Seorang anak yang berpotensi sebagai dokter, tapi kebanyakan dipaksa misalkan menjadi seorang guru. Terus juga ada anak yang berpotensi sebagai seorang penyanyi, tapi dipaksa untuk menjadi seorang pilot dan sebagainya. Dan itu menjadi permasalahan yang ada di Indonesia ini. Disebutkan juga bahwa setiap anak lahir membawa potensi unggulnya masing-masing. Anak yang memiliki bibit dokter, bila ia dirawat dengan tepat, pasti ia akan menjadi pohon dokter yang unggul. Begitupun juga dengan anak yang memiliki potensi unggul penyanyi, jika dirawat dengan tepat, yaitu ia akan kelak menjadi pohon penyanyi gitu ya teman-teman. Namun yang jadi masalahnya adalah setiap anak tidak lahir dengan stempel di dahinya, yaitu bibit unggul guru, bibit unggul dokter, bibit unggul pilot, dan sebagainya.
begitu, atau bibit arsitek dan sebagainya. Namun jangan khawatir teman-teman semua, karena setiap anak lahir dengan membawa petunjuk-petunjuknya masing-masing. Yang jelas kita sebagai orang tua atau calon orang tua harus pandai untuk melihat petunjuk-petunjuk sebagai petunjuk potensi unggul anak tersebut. Insya Allah dengan adanya buku ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara-cara langkah-langkah untuk mengetahui potensi unggul anak. Oke teman-teman, sekarang kita pahami dulu apa itu minat dan apa itu bakat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, ya. Adapun terkait dengan minat ini teman-teman terbagi menjadi dua. Ada minat dari dalam dan artian sejak lahir, adapun minat disebabkan oleh lingkungan. Kalau minat yang dari lahir, misalkan ketika kita suka terhadap suatu, misalkan suka menyanyi nih, ketika ditanya kenapa kamu suka menyanyi, nggak tahu, suka aja. Nah, itu merupakan minat yang ada dalam sejak lahir. Adapun minat lingkungan, misalkan di lingkungan kita banyak nih teman-teman yang suka sepak bola dan sebagainya, kita juga berminat karena teman-teman juga suka main sepak bola. Nah, jadi itu minat yang disebabkan oleh luar. Oke teman-teman, bakat adalah potensi bawaan lahir. Karena potensi ini bawaan lahir, maka tidak ada bakat yang hasil bentukan. Karena bakat ini lahir ketika anak itu lahir. Adapun jika anak kita tidak berbakat sebagai seorang petenis, maka jangan paksakan ia untuk berlatih jadi seorang petenis. Karena itu bukan bakatnya, dan ia akan menjadi petenis yang tanggung lah istilahnya. Filosofinya, jika anak kita ditakdirkan sebagai pohon mangga, maka jangan ia paksakan menjadi pohon jeruk karena jeruk sedang laris. Begitupun misalkan kalau anak kita ditakdirkan memiliki potensi pada bidang guru, jangan paksakan ia untuk menjadi seorang artis karena misalkan artis sedang hit dan terkenal. Jangan seperti itu. Jadi kita harus memahami apa potensi unggul anak kita. Oke teman-teman, sekarang juga dalam buku ini ada hal yang menarik mengenai sebuah cerita ataupun sebuah analogi, yaitu sebuah sekolah untuk para binatang, di mana murid dalam sekolah tersebut yaitu elang, tupai, bebek, rusa, dan katak yang dikepelsekolahi oleh seorang manusia, di mana manusia tersebut membuat sebuah kurikulum, di mana kurikulum tersebut bahwa semuanya hewan tersebut harus segera bisa. Padahal kita pahami bahwa potensi setiap hewan itu beda-beda ya. Contohnya elang dalam hal terbang, tupai memanjat, bebek berenang, rusa berlari, katak menyelam gitu. Singkat cerita, karena memang manusia ini menerapkan kurikulum bahwa semuanya harus bisa menyelam, berenang, dan sebagainya, maka hewan tersebut atau kelima hewan tersebut tidak ada yang lulus, karena memang setiap hewan tersebut mempunyai potensinya masing-masing, dan di potensi yang lain ataupun keterampilan yang lain ia tidak bisa, karena itu bukan sebuah kemampuannya begitu. Maka jika dianalogikan ke dalam pendidikan yang ada pada saat ini, bahwa kebanyakan kurikulum sekolah telah memaksa anak-anak kita untuk menguasai semua mata pelajaran, dan sistem persekolahan telah memangkas kemampuan alami anak-anak kita untuk bisa berhasil dalam kehidupan menjadi anak yang hanya bisa menjawab ujian saja. Dan dipahami atau dapat kita pahami bahwa ternyata memang kurikulum yang ada saat ini sebagian gitu ya, kita dituntut untuk bisa semua mata pelajaran. Padahal perlu kita pahami bahwa setiap anak itu mempunyai potensi unggulnya masing-masing gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan semua atau setiap anak memenuhi kriteria dari semua mata pelajaran. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Begitu ya. Oke teman-teman, dalam buku ini juga ada hal yang menarik, yaitu mengenai tentang rumus sukses orang sukses dan rumus sukses orang gagal. Betul, perlu kita pahami bahwa semua orang tua pasti menginginkan anaknya sukses. Tapi kebanyakan manusia atau kebanyakan orang tua tidak menggunakan rumus sukses yang digunakan oleh kebanyakan orang sukses begitu ya. Jadi
kita pahami dulu yang pertama terkait dengan rumus sukses orang gagal. Kita singkat saja, yaitu MMH atau money, happy. Dengan maksud yaitu kebanyakan dari kita sebagai orang tua, misalkan kepada anak, kamu masuk jurusan kedokteran ya, karena nanti kalau misalkan lulus nanti uangnya banyak dan sebagainya. Anak, kamu jadi profesi ini ya, supaya nanti kamu bisa beliin ibu ini, beliin bapak ini dan sebagainya. Nah, jadi kebanyakan dari kita kepada anak seperti itu. Yang difokuskan itu uang, dan uang. Padahal bisa saja anak tersebut ketika melakukan profesi tersebut, ia tidak bahagia, ia tidak happy gitu ya. Tapi karena terpaksa, dan juga itu misalkan bukan potensi dirinya. Tapi di sisi lain ada juga rahasia sukses orang sukses. Disingkat menjadi HTEM. Hanya apa? Happiness. T-nya apa? Totality. E-nya apa? Exercise. M-nya money. Mulai dari sini, happy. Yang pertama, ketika kita melaksanakan profesi ataupun apa itu, suatu apapun itu, maka yang pertama kita harus happy dulu. Bahagia gitu ya. Setelah bahagia, maka dalam melaksanakan profesi tersebut kita harus totalitas memberikan yang terbaik, terus berlatih, perbaiki kekurangan dan sebagainya, lakukan dengan sepenuh hati. Maka ketika kita melakukan sepenuh hati, maka kita akan menjadi exercise, yaitu menjadi seorang ahli gitu ya. Ketika kita menjadi seorang ahli, maka nanti pun money atau uang pun akan datang karena keahlian kita, begitu ya. Jadi bukan kita yang mencari uang, tapi uang yang akan mencari kita. Begitulah kita pahami ya teman-teman semua terkait dengan rahasia sukses orang gagal dan rahasia sukses orang sukses. Di samping itu juga terkait dengan sebuah tujuan. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk meraih sesuatu itu kita fokus terhadap tujuan tersebut. Kita tentukan dulu apa tujuan yang akan kita raih. Setelah itu terkait dengan cara meraih tersebut atau kendaraan apa yang akan kita raih, itu urusan hal yang lain. Yang penting dalam buku ini dijelaskan bahwa kita tentukan dulu tujuannya. Insya Allah terkait dengan jalannya pasti akan ada. Tapi kita juga harus menentukan misalkan kendaraan apa, terus juga kapan kita akan berangkatnya, dan perkiraan sampainya terhadap tujuan tersebut kapan dan sebagainya perlu diperhitungkan teman-teman. Itulah mengenai bahasan barusannya. Baik teman-teman semua, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai dengan langkah-langkah dalam memetakan potensi unggul anak. Yang pertama ada menyusun program stimulasi. Dalam artian, orang tua harus memperkenalkan kepada anak profesi-profesi. Misalkan setiap akhir pekan, sang anak diajak jalan-jalan untuk misalkan ke kebun binatang atau ke pameran kaligrafi, pameran menggambar dan sebagainya. Yang jelas anak diberikan pengetahuan ilmu dulu mengenai tentang profesi-profesi. Setelah itu, yang kedua yaitu membuat daftar minat dan bakat. Kita buat anak bakatnya apa nih, terus anak juga minatnya ke profesi apa nih dan sebagainya. Setelah itu yang ketiga yaitu uji coba minat dan bakat anak. Misalkan contoh, sang anak minat dan berbakat di menyanyi, maka kita coba masukkan anak tersebut ke kursus menyanyi. Begitupun yang lainnya. Yang keempat yaitu penajaman profesi. Maksudnya misalkan di bidang profesi penyanyi, apakah sang anak khusus di menyanyinya, atau misalkan di bagian drumnya, atau misalkan di bagian di belakang layarnya dari acara nyanyi tersebut, atau seperti apa. Maka perlu adanya penajaman dalam hal profesi penyanyi, karena emang penyanyi di sini unsur-unsur yang terlibat itu banyak, maka perlu ditajamkan apakah sebagai penyanyinya atau sebagai apanya begitu. Dan yang terakhir yaitu make a life plan atau membuat plan rencana kehidupan gitu ya. Jadi setelah kita tahu apa profesi anak, apa minat dan bakat anak, maka kita buat plan untuk meraih hal tersebut begitu ya. Jadi supaya sang anak
tahu dan terstruktur. Tahun keberapa, langkah apa yang perlu anak lakukan untuk meraih impiannya. Seperti itu teman-teman terkait dengan cara atau langkah-langkah dalam memetakan potensi unggul anak menurut Ayah Edi. Nah, itu dia teman-teman terkait dengan review buku yang berjudul Memetakan Potensi Unggul Anak karya Ayah Edi. Tadi kurang lebih dalam bahasan ini membahas terkait dengan anak, minat dan bakat, terus langkah-langkah dalam memetakan potensi unggul anak dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya review yang terdapat dalam buku ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya, umumnya bagi teman-teman semua. Satu kata dari Ayah Edi, ia mengajak kepada para pembaca dan semuanya bahwa marilah kita semua bergandeng tangan, mulai lembaran baru dalam mendidik anak. Lakukanlah sesuatu, karena apapun yang kita perbuat akan sangat berarti bagi masa depan anak-anak kita kelak. Maka mari kita teman-teman semua pelajari ilmunya, dan juga kita nanti berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan atau memfasilitasi anak-anak kita dalam hal memetakan potensi unggul anak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.